warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Sudah, Pak. Ayo Yuda. Iya, bekalah nah. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Saudara Yuda. Sebelum masuk pembelajaran, saya ingin mengecek kehadirannya. Apakah semua berhadir pada pagi hari ini? Apakah semuanya berhadir? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat belajar kita pada pagi hari ini, Bapak akan memutarkan sebuah musik, lagu nasional, untuk kita nyanyikan bersama. Nyanyi bersama-sama ya. One mic semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sore. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bertemakan 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelum masuk lagi ke dalam pembelajarannya, adakah yang ingin menyumbang sebuah tepuk semangat atau semacamnya agar kita semua bersemangat pada pagi hari ini? Apakah ada? Ayo, mana suara kalian? Ayo Siti Rahma katanya mau. Saya mau katanya Pak. Mau, Pak. Rahma, Pak. Ayo, siapa yang mau? Agar kita pembelajaran. Ayo, silakan. Naya mau katanya Pak. Mau, Pak, mau. Oh, silakan Naya. Tepuk semangat. Semangat. Ore, terima kasih Ainaya Fajira. Nah, Bapak akan bertanya tentang pembelajaran kemarin. Apakah ada yang masih ingat pembelajarannya tentang apa? Tentang pecahan, Pak. Pecahan. Oke. Ada yang bisa mengingatkan Bapak tentang apa itu pengertian pecahan ya?
Apakah ada? Maria, Pak. Maria katanya Belum, ingin. Pak. Ayo. Udah pada nggak ingat kah? Kalian semua ini? Ingat dong, Pak. Ayo, kalau ingat apa? Ayo yang lain. Apa pengertian bilangan pecahan? Halo. Halo. Ayo, ada yang ingat gak? Ayo. Ayo. Isi Ramah, Pak. Ulun lupa, Pak. Ainul Yuda ada yang ingat? Apakah ingat? Apa lupa juga ya Ainul Yuda? Apa pertanyaannya, Pak? Cuma pengertian pecahan aja. Untuk mengingatkan Bapak. Bapak lupa masalahnya. Pecahan mah. Apa pecahan dia? Pecahan itu apa, Pak? Benda yang bisa dibagi-bagi itu lah, Pak. Ya, hampir. Ada yang ingin menambahkan lagi? Bilangan yang bisa apa? Apa? Bilangan yang bisa dibagi. Ya, sama tadi rupanya sama Yuda ya. Sama, Pak. Ada yang lain? Nah, ya tuh kenapa begini aja? Pecahan adalah bilangan Ayo, yang ya. dapat dinyatakan dalam bentuk A dibagi B. Iyalah, Pak. Sama itu dibagi Pak juga. Mm-mm. Aduh, mungkin maksud Ainaya yaitu yang dapat disebut dengan pembagi dan penyebut ya. Pembilang dan penyebut maksudnya. Gitu kah maksudnya? Begitu, Pak. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak bentuk-bentuk pecahan itu ada berapa? Banyak. Yo, sebutkan. Hmm. Hmm. Apa-apa saja bentuk-bentuknya? Ada 3, Pak. Ayo, sebutkan. Sebutkan saja, jangan malu-malu ya. Iya, Pak. Pertama, pecahan murni atau pecahan biasa. Ya, Kemudian pecahan tak murni, yaitu nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. iya. Terakhir, ada pecahan campuran yang merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni, Pak. Oh, bagus. Rupanya di sini cuma Ainaya ya yang tahu pembelajaran kemarin yang masih ingat. Yang Iya dong, lainnya Pak. sepertinya sudah pada lupa. Iya, Pak. Ya, selanjutnya kita langsung masuk aja ke dalam pembelajarannya. Pembelajaran. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengidentifikasi bentuk pecahan desimal dengan benar. Yang kedua menganalisis hubungan pecahan desimal dan pecahan biasa dengan benar. Yang ketiga menghitung atau mencari pecahan desimal. Yang keempat membuat soal berkaitan dengan pecahan desimal. Semoga kalian bisa memahaminya nanti ya untuk pembelajaran ini. Next.
aktivitas kita hari ini yaitu mengidentifikasi bentuk pecahan desimal. Nah, pertama-tama Bapak tanya, ada yang tahu pecahan desimal? Tidak ada. Yang kedua, kita akan menganalisis hubungan pecahan desimal dan pecahan biasa. Oke, ya, selanjutnya. Saya minta satu dari kalian untuk membacanya ya. Silakan baca. I know you. Sedang Pak, ini suaranya ada. Nah, ikutannya tadi mana yang ada lah. Sedang dulu. Mengidentifikasi bentuk pecahan desimal dengan benar, yaitu kita mengetahui ada beberapa macam sih tentang bentuk pecahan desimal itu dan pengertian-pengertiannya. Yang kedua, menganalisis hubungan pecahan desimal dan dengan pecahan biasa dengan benar. Yang ketiga, menghitung atau mencari pecahan desimal. Yang keempat, membuat soal yang berkaitan dengan pecahan desimal. Oke, selanjutnya. Nah, aktivitas hari ini yaitu yang pertama kita mengidentifikasi bentuk pecahan desimal. Yang kedua ada menganalisis hubungan pecahan desimal dan pecahan biasa. Selanjutnya. Bapak minta ada yang ingin membantu Bapak untuk membaca cerita ini, cerita yang ada di layar kalian itu. Ulun Kak, Pak. Baca aja loh, Pak. Iya, dibaca aja. Pak Ahmad adalah seorang petani yang rajin. Dia memiliki sawah seluas 8,4 hektar. Seperempat bagian dari sawah tersebut dipakai untuk menanam cabai dan sepertiga bagian ditanami kacang-kacang panjang. Dan sisanya 3,5 hektar ditanami melon. Dan ketika musim panen tiba, Pak Ahmad memiliki penghasilan yang lumayan tinggi, sekitar 75 juta. Tetapi penghasilannya itu belum termasuk ke dalam biaya perawatan tanaman tersebut. Dan Pecah. Ya. Lah. Brother, aman ke suaraku? Lanjut pas habis itu Ada baca. notif tadi sebentar. Yang biaya ini di Apa ya? 2,5% kah? Lanjut pas habis itu baca tadi. Nah, sambut. Kabar aja. Biasalah. Mungkin 8,4 Bapak. Jadi apa? Nah, Bapak mau tanya, ada bilangan apa saja yang ada di dalam cerita tersebut?
pecahan biasa, Pak. Oke. Ada yang lain? Oh. Ada yang ditanyakan dari cerita tersebut? 8,4 itu bilangan apa, Pak? Oke. Jadi 8,4 itu adalah pecahan desimal. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti tentang pecahan itu. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10. Contoh bilangan desimal 12, 0,23, 12,2321. Selanjutnya, pengertian bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian per 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Ada yang belum paham? Kalau suara Bapak tadi jelas? Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya, pembelajaran pecahan desimal. Pembelajaran pecahan desimal dimulai dengan mengenal pecahan per 10 dan dilanjutkan dengan pecahan per 100. Mengenalkan konsep per 10 yaitu dengan peragaan, cara penulisan dan pembacaan. Angka yang kita gunakan dalam penulisan ada 10, yaitu 0, 1, 2, dan 9. Karena satuan kurang dari 1, maka ditulis 0. Sedangkan angka berikutnya dipisah tanda koma yang menunjukkan per 10. Nah, jadi misalnya ada angka 8, 0, biasanya itu per 10 karena angkanya cuma ada 1. Selanjutnya, berikutnya mengenalkan penulisan dan pembacaan dari pecahan 2/10, 3/10, sampai 9/10. 2/10 sama dengan 0,2, dibaca 0,2. Satu angka di belakang koma. Dan 9/10 sama dengan 0,9, dibaca 0,9. Satu angka di belakang koma. Nah, Bapak mau tanya, kalau 3/10 itu berapa ya? Selanjutnya Bapak ingin bertanya kegunaan pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ayo, kegunaan pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo. Untuk mengukur sesuatu, Pak Ai. Ya, sesuatunya apa ya? Ayo, apa sesuatunya? Kayak itu nah Pak, menimbang apa yo? Menimbang obat. Menimbang obat. Oke, bagus. Ada yang lain? Kira-kira apa lagi? Ayo.
Ada yang lain? Tidak tahu, Pak. Oke, jadi bisa menimbang obat tadi ya kata Mariatul Kiptiah, dan bisa juga menimbang gula. Nah, kalau gula kan pasti besar ya angkanya di belakang, jadi bisa ratusan itu nantinya. Ini nanti kita akan masuk ke pembelajaran itu nanti. Pembelajaran yang nolnya 2 di belakang. Yang angkanya 2 di belakang dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, masuk kedua yaitu mengenalkan konsep perseratusan. Hampir sama yang tadi ya, dimulai dengan mengenalkan 10 per 100 dengan peragaan sebagai berikut. Nah, kenapa Pak 10 tadi tidak masuk ke dalam persatuan tadi? Persepuluhan tadi? Ya, karena angkanya lebih dari 1. Dan juga kalau di koma kan cuma per 10 tadi kan harus 1 angka di belakang koma. Nah, kalau yang per 100 ini wajib 2 angka di belakang koma. Paham? Paham, Pak. Nah, kita lihat situ ada cara penulisan dan pembacaan. 10 per 100. Satuannya kita tulis kosong dan per seratusannya dibaca 0,10. Selanjutnya. Ada 11 per 100 sama dengan 0,11 dibaca. Dan itu 2 angka di belakang koma juga ya. Nah, ada yang ingin menambahkan selain contoh itu apa saja yang menyebutkan per 100? Ada? Ayo ya Inul Juda. Apa ayo Inul Juda? Contoh lainnya. 2 angka di belakang koma, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Yud. Jadi misalnya 15 per 100 jadi 0,15 lah, Pak. Iya, benar sekali Yuda. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya yaitu kan kalau per 100 sama per 1000 sama juga gitu ya. Cuma 3 angka di belakang koma kalau yang per 1000 ya. Paham? Misalnya 125 per 1000. Nah, sama dengan itu 125 per 1000 sama dengan 0,125. Nah, begitu kalau per seribuan ya. Kalau di belakangnya 3 angka. Paham? Selanjutnya. Nah, jadi semakin ke kanan itu menjadi per 10 lebih kecil. Contoh. Per 10, 1 per 10. Misalnya nih, ada 1 buah pizza dibagi orang 10. Itu per 10. Kalau per seratusan, 1 bagi 100, itu kan per seratusan. Nah, mengapa lebih ke kanan menjadi lebih kecil, Pak? Kan angkanya makin banyak. Oh, jadi gini, misalnya kamu punya punya berapa ya? Aduh, punya 1 telur dibagi orang 10. Kan masih banyak itu. Nah, kalau dibagi orang 20 orang kan makin sedikit. Nah, jadi begitu yang perkiraan konsepnya. Selanjutnya. Ini sama yang tadi ya, 0,3 sama dengan kalau bilangan pecahannya yaitu 3 per 10. Kalau ada 1 angka di belakang koma maka 3 per 10. Kalau 2,75, ayo berapa kira-kira? Sama dengan
275 per 100. Sedangkan kalau 3,745 sama dengan 3.745 per 1000. Nah, kalau ada 3 angka begitu ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk mengubah pecahan biasa ke desimal. Yaitu ada cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 tergantung dari angkanya ya. Kalau masih 1 bisa per 10. Contohnya 2/5. Agar penyebutnya menjadi, nah 2/5 kan masih persepuluhan, itu masuk dalam persepuluhan. Nah, jadi dikalikan berapa agar pembilangnya menjadi per 10. Ayo, dikali 2 sama dengan 4/10. Jadi 4/10 tadi berapa? 0,4 kalau dalam pecahan desimal. Selanjutnya ada cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Contoh, 2/5 sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 sama dengan, karena 2 tidak bisa dibagi 5, maka 0 ke atas kan jadi hasilnya koma, 0, koma. Nah, jadi 2 tadi menjadi 20. 5 ini dikalikan berapa agar menjadi 20? Dikalikan 4. Nah, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. 20 kurang 20 sama dengan 0. Nah, hasilnya menjadi 0,4. Selanjutnya ada mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Yang pertama ada 2/3/5 sama dengan berapa? Nah, jadi begini. Hasilnya 2/3/5 yaitu 2 ini dikalikan 5 seterus itu hasilnya, hasil 2 kali 5 tadi dijumlahkan menjadi 3 sama dengan 13. Nah, sedangkan penyebutnya tetap sama yaitu 5. Jadi 13 dibagi 5 berapa? Nah, 5 dibagi 13 yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. 13 dikurang 10 sama dengan 3. Nah, hasil dari 3 dibagi 5 tidak bisa, jadi kita tambahkan 0. Jadi koma. Jadi 2 tadi jadi koma, 2 koma. Hasil 2 koma tadi 30 tadi, jadi dikalikan berapa agar sama dengan 30? Nah, jadi dikalikan 6. Nah, hasilnya menjadi 2,6. Jadi begitu cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Selanjutnya, ada yang paham mengubah nilai desimal ke pecahan? Atau kebalikannya? Ada yang paham? Oh, masih. Berarti Bapak jelaskannya. Bilangan 0,4 memiliki satu angka di belakang koma, sehingga penyebutnya yang digunakan adalah 10. 0,4 sama dengan 0,4 dikali 10 per 1 kali 10 sama dengan 0,4 kali 10 sama dengan 4 karena dikalikan komanya hilang jadi 4. Sedangkan 1 kali 10 tetap 10 sama dengan 2/5. Penyederhanaan 4/10 diperoleh dari 4/5. Penyederhanaan 4/10 diperoleh dari membagi dengan FPB 4 dan 10 yaitu 2. FPB 4/10 sama dengan 2/5. Next. Nah, selanjutnya ada tabel yang kita lihat ya, yaitu ada satuan per 10, per 100, per 1000. Nah,
Jadi di dalam tabel itu ada satuannya 0, 3, satuannya itu ada 0, per 10-nya ada 3, dan per 100-nya ada 4, per 1000-nya kosong. Yang di bawahnya yaitu satuannya kosong juga, per 10-nya 1, per 100-nya 2, dan per 1000-nya 5. Nah, jadi mana yang lebih besar? 0,125 atau 0,3,4? Nah, jadi kita melihat dari satuannya, misal itu kan satuannya sama. Nah, jadi kita lihat dari per 10-nya. Kita lihat per 10-nya 3-nya lebih besar. Sedangkan yang di bawahnya satu kecil. Nah, jadi dapat kita simpulkan yaitu 0,4 lebih besar dari 0,125. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi kalian ingin dibagi sendiri apa Bapak yang bagikan? Bapak aja yang bagi. Nah, jadi Bapak bagi ya. Ainul dengan Siti Rahmah, sedangkan Ainaya dengan Mariatul. Bagaimana? Sip, Pak, mantap. Oke, Setuju, Pak. jadi kalian Bapak minta untuk membuat tabel juga dan kartu atau kertas yang ditulis angka. Sudah paham? Sudah paham? Belum, Pak. Nah, jadi maksud Bapak tadi kan kalian membuat tabel yang sama seperti yang digambar, cuma angkanya kita hilangkan. Nah, jadi ditulis itu yaitu dalam tabel itu satuan, per 10, per 100, dan per 1000. Nah, jadi setelah kalian selesai nulis tabelnya, Bapak minta kalian membuat atau ada kartu yang memiliki angka, atau membuat aja deh dari kertas kartunya. Nah, misalnya kalian tulis 1 sampai 9 atau 1 sampai 10. Saya satu kertas itu 1, karena kertas 2 nanti 2. Nah, setelah itu Bapak minta nanti Bapak tunjuknya kartunya yang mana. Nah, jadi nanti kalian tulis ke dalam tabel itu juga. Nanti kalian cari juga perbedaannya yang mana lebih besar, paham? Apa? Gak ada suaranya, Mas Bro. Gak ada suaranya. Ulang. Oke, jadi maksud Bapak tadi, Bapak minta membuat tabel yang sama seperti yang ada di layar HP atau laptop kalian. Dan selanjutnya, Bapak minta kalian membuat kartu dari kertas saja yang bertuliskan misalnya angkanya 1. Selanjutnya kertas yang kedua angkanya 2. Dan kertas ketiga angkanya 3. Dan seterusnya lah. Nah, selanjutnya setelah selesai, Bapak minta mengangkat kartunya, nanti Bapak tunjuk yang mana, misalnya hasilnya keluar 2, setelah itu keluar 5. Nah, nanti kalian tulis satuannya tadi kan 2. Nah, yang per 10-nya 5, seterusnya di bawah Bapak pilih lagi nanti seperti yang tadi lah. Ya, seperti yang tadi Kak Bapak minta. Nah, keluar misalnya yang berikutnya keluarnya 0, 1, dan 3. Nah, setelah itu Bapak minta kalian untuk membandingkannya. Paham? Paham, Pak. Nah, silakan Bapak beri waktu beberapa menit. Kalian kerjakan ya. Oke, Bapak.
Apakah sudah selesai? Petumat lagi, Halo. Pak. Oke. Sebentar lagi ya. Cepat. Ayo cepat. Waktunya udah mau habis. Tinggi, Pak. Apakah sudah selesai semua? Oke, apakah kalian sudah selesai membuat pecahan desimal dengan membuat tabelnya? Anak-anak? Terus kalian semua? Ganti namanya. Bisa Aduh. Tahu aja, padahal seiring berjalannya waktu ganti Tadi turunan. iya amnya dasarnya otak lelet nih. Mantap ya tadi tuh Nam. Aku tuh anak sambil maka belaporan cepu bener. Sudah lah. Begitulah perempuan. Ayo dah. Ya lah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai kalian membuat tabel sama kartunya? Mayu, kamu jawab aja. Yud, baju putih, Yud. Yud, baju putih. Ayo guys. Baju putih, brother. Dengan aman.
Yuk, bisa yuk. Ya, ya. Baiklah anak-anak, apakah sekalian sudah selesai membuat tabel sama nomornya, nomor Sudah, desimalnya? Pak. Sudah. Kalau Sudah, sudah, Pak. dari Mariatul Kiptiah, bisa Bapak lihat nomor-nomornya? Dari Maria 0,25 ya. Selanjutnya teman sekelompoknya yaitu Ainaya Fajira. Kecil sekali tulisannya. 2,175 172. Oke, berikutnya kelompok selanjutnya yaitu ada Siti Rahmah. Berapa itu Siti Rahmah? 0,5. 0,15. Oke. Selanjutnya ada seorang laki-laki yaitu Yuda. Berapa Yud? 2,05, Pak. Oke, nah baiklah. Setelah kalian selesai menulisnya, Bapak minta kalian memasukkannya ke dalam tabel dan kalian cari yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecilnya. Oke? Ya, Pak. Ya, lebih besar aku lah. Apakah sudah selesai? Para murid-muridku? Halo. Selamat pagi. Menjelang Belum, Pak. siang. Oke. Pagi. Bapak tunggu 2 menit lagi ya. Kalau belum selesai akan Bapak hukum. Ya, Pak, dikit lagi, Pak. Iya. Kalau sudah bilang ya. Halo, apakah sudah selesai? Waktu terus berjalan. Sudah, Pak. Ayo, kalau sudah, saya minta dari masing-masing kelompok untuk menjawabnya dan menyimpulkannya kenapa itu jadi lebih besar. Ayo, pada kelompok pertama yaitu Mariatul dan Ainaya, silahkan. Salah satu dari kalian. Menurut saya, dari 2,172 dengan 0,25 itu lebih besar 2,172, Pak. Kenapa? Karena dilihat dari satuannya sendiri itu 2. Dan satunya 0, jadi otomatis yang lebih besar itu 2. Begitu, Pak. Oke, baik. Benar ya kata Ainaya seperti itu. Kita lihat dari satuannya, kalau satuannya sama, kita lihat dari persepuluhnya, kalau persepuluhnya sama juga, kita lihat dari perseratusnya. Ya, selanjutnya ada Siti Rahmah dan Nainul Yuda. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Nah, Pak. Ayo simpulkan. Yang mana yang lebih besar? 8. Kan 60 0,1.
Ampun Yuda 2,55. Yang lebih besar Ampun Yuda yang 2,55 karena satuannya Ampun Yuda 2, Ampun Ulun 0. Ampun Yuda satuannya Oke, bagus. Jadi kalian sudah memahaminya ya tentang pecahan desimal ini. Nah, udah. selanjutnya kita ke berikutnya. Nah, di sini ada soal sedikit untuk ngetes sekali lagi tentang pengetahuan kalian. Yang kita jawab bersama-sama ya, berdiskusi saja ini. Yang pertama, silahkan baca Aino Yuda. Ya, soal yang pertama ada Ibu Nita pergi ke warung untuk membeli gula sebanyak 1/8 kg. Tentukanlah banyak gula dalam bentuk desimal. Oke, kira-kira berapa nih jawabannya nih yang kalian tahu nih? 0,125 lah, Pak. Yang lain? Boleh dicari dulu gitu. Oh iya, ya. Ayo, kata Yuda 0,125. Yuk, semangat yuk. Ya, bagaimana Inaya? Sepertinya selesai itu menghitungnya. Sudah, Pak. Oke, Betul. berapa jawabannya? 0,125. Ini nomor 2. Siapa Ya. hendak? Selanjutnya soal nomor 2, siapa yang ingin membacanya? Nanya Pak. Ayo, silakan Inaya baca. Berapakah hasil dari 0,25 dalam bilangan pecahan? Ayo, jawabannya berapa? Ada yang tahu? Kalian sudah mempelajarinya kan? Pasti tahu lah. 25/100, kemudian dikecilkan lagi menjadi 1/4, Pak. Salah, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ainaya. Selanjutnya, soal nomor 3. Siapa yang ingin baca? Ayo, Siti Saya. Rahmah, silahkan. Langsung saja sikat. Berapakah hasil dari 0,6 dalam bentuk bilangan pecahan? 6/10. Kalau disederhanakan berapa tuh? Itu Pak, sudah Pak sederhananya. 3/5, Pak. 3/5 Pak. Ini udah salah. Bagi 2 bisa. Iya, 3/5. Oke, benar. Bagus, Ainaya. Ya, bisa dibagi Ya, dua. mungkin berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apakah ada senangnya, ada sedihnya? Apakah juga kalian bisa menangkap pembelajarannya pada hari ini? Senang, sedih Pak. Senang, berat benar hari ini, Pak. Senang sekali, Pak. Nangis dulu, nangis. Yud, baju putih Bang Yud, Yud, kita disuruh baju putih. Setidaknya kepala lah sampai. Baju putihnya ada. Ya. Maria, tadi apa aja tadi penutupnya? Like to party. Kepala hadang, hati. Panat. Banyak kerjaan nih tukang anu edit. Wih, HP-nya ya. Oh, nyata dong. Oke. iPhone X Bang. Kayak David lah. iPhone X Bang nah. iPhone 10, kawan. Hei, ngeri. Untung kada. Belum. Penutupnya? Penutup Lagi Mal. apa tadi mana, yo?
Dibuka ya sebenarnya. Kadidak aku mau moto penutupnya. Iya, Bang. Penutupnya ya, Bang Mar. Saya. Ngantuk sudah lah. Udah. Pada fokus aku. Karena siapa yang mengumpulnya aku kada bisa. Mau ngirim ke YouTube kah? Kena aku ngirim kan? Nah, Atau dan- anu kah? Yang lain ya? Mungkin Aku kah? Oke. Ini belum di RPP ini kadidak kita penyanyinya nah. Lagi. Habis apa? Habis penyanyi ini lah penyanyi habis baca doa nih kak penyanyi. Doa anu dulu, penyanyi dulu, yang berdoa lah. Ini berdoa dulu. orang bodoh penyanyi dulu hanya Belum berdoa dulu. Oke, berarti doa dulu. Kada Mbak ini kan, nah setelah selesai ya Allah pembelajaran pada hari ini, kayak apa lagi? Apakah yang ada yang ingin ditanyakan itulah? Apakah ada yang tidak paham? Apa saja yang sudah dipelajari? Yang tadi. Aturan Habis- Kalau habis apa itu saja yang kayak- dipelajari, hal-hal yang sudah betul apalagi habis selesai itu, Perasaan kalian atau kan ibaratnya sudah anak bulik loh. pikiran bulik ya. Dari BJB bulik, dari Kapuas ya lah BJB bulik kita. 2 jam dikawani hantu. Editakan lah Martiana yang terakhirnya tuh Mar tambahi yang lagu Nggak, kalau di wadahku ada kawan. kada mau nambahinnya. dia mengirim deh kawan kita monolog mencintai diri. Nia, Menyimpulkan tuh siapa kena? Kayak apa tadi? masakan namanya. Apanya aja? Apanya Maria? Kesimpulannya ini dilewati lo semalam lo disuruh. Iya Kajar. Jar siapa disuruh kalau dilewati anu ya aja lo yang dilewati. Evaluasi. Iya. Jadi kesimpulannya apa dulu kita cari dulu nah, kena kali lambat pulang. Aku sudah dapat. Medik aja baru. Kirim ke lain juga nyaman no, mungkin membaca bimbai. Jadi serentak sisanya paham baratan kayak itu nah. Ya kalau Kada campur lah suaranya bimbang semua. apa camu-camu satu mata. Aku tentu foto Bang. Ayo awak kalian nyaman sudah nah. Ada sih siring kurangnya. Udah kah? Guys, langsung, guys. Guys lah. Guys kan. Ada. PPT ada. Udah kah? Nah ya situlah. Situ tadi nyaman langsung putar video kita. Nah setelah langsunglah tugas lah. Sip tangan jempol lo. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Oh, ulang. Lupa teksnya. Nah, ya udah. Alhamdulillah berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak mau tanya, apa saja yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Banyak Pak. Apa saja? Tentang Ayo jawab. pecahan dan bilangan desimal. Ya, terus.
Terus itu aja Pak. Oke, yang lainnya ada yang menambahkan? Dari Inul Yuda, yo Inul Yuda. Tentang pecahan, Pak, ada Oke. tentang Apalagi dan apa? desimal, ada apa tuh? Sepuluhan, ratusan, ribuan. Itu pecahan lah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah mengetahuinya ya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini? Asik, Pak. Sekali Pak. Oke, alhamdulillah kalau kalian senang. Dan Bapak tanya lagi, informasi apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya? Apakah ada informasinya yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Banyak Pak. Apa? Sebutkan saja. Tentang pecahan desimal menjadi diubah ke persen. Oke. Apalagi? Sama, Pak. Nah, nanti yang mengubah bilangan pecahan ke persen nanti akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, Bapak ingin menampilkan tayangan berikut ini yang mengenai tentang adalah kalian tahu saja sendiri nanti setelah nonton. Mohon disimak ya. Oke. Dari video tadi kita menyimpulkan bahwa COVID-19 atau Corona masih ada ya, masih menyebar. Nah, Bapak ingin tanya, 3M tadi apa ya? Ada yang ingat? Memakai masker. Ya, satu memakai masker. Yang kedua, Menjaga jarak. oke, menjaga jarak. Yuk, selanjutnya siapa? Jawab. Cuci tangan. Oke, benar sekali, Ore. Nah, jadi diingat ya kalau ingin keluar rumah, jangan lupa yang pertama memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan kalau keluar rumah, kalau tidak penting jangan keluar ya. Cukup di rumah saja, lindungi keluarga kalian ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo. Ada yang ingin memimpin doa sebelum kita akhiri? Silahkan Pak. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya lagi, Pak. Oke, Yuda lagi. Silakan Yuda, nilai plus untuk Yuda nanti di akhir semester. Oke, Pak. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar diberi keselamatan sampai ke rumah. Amin. Kekurangan segala apapun. Amin. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk evaluasi dan kesimpulan pada hari ini, kalian isi nanti ya di link yang Ibu berikan, dan jangan lupa kehadirannya dicontreng ya di link yang Bapak berikan ya. Ya, Baik, Bapak. Pak. Oke, ya sebelum pulang kita biar semangat lagi, kita menyanyikan lagu daerah. Nyanyinya serempak ya, semuanya nyanyi ya. Ya. Ayo open mic semua biar bisa nyanyi bareng. Pisang baru masak sebiji diurung bari-bari. Mangga repok, patah kayu bengkok. Apinya kesurupan. Ayo suaranya kalian. Ayo masak. Pisang gua lo masak. Urung bari-bari. Kuih makan api. Minyak cancur, Pak. Apinya hampir padam. Oke, berakhirlah sudah nyanyian lagu daerah kita tadi, maka berakhir juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini jangan lupa kalian belajar lagi, jangan keluar rumah dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya N ya.